Jadi kita yang kalah nih ya, tapi negara tetangga kita tuh ya, negara ASEAN yang sebelah sono itu mulai kepanasan. Mantap guys. Halo guys, berikut 3 negara raksasa dunia yang bakal dihadapi timnas Indonesia. Halo guys, piye kabare? Nah, baru-baru ini nama Asnawi Mangkualam Bahar itu menjadi perbincangan dunia. Bahkan ada beberapa sosial media dari klub ternama itu menyantumkan nama Asnawi Mangkualam. Wah, keren sih. Ini adalah sebuah generasi yang bakal mendunia kalau dia konsisten. Disiplin aja nggak cukup kalau ujung-ujungnya dia nggak konsisten. Setuju ya guys? Nah guys, jadi hari ini saya izinkan untuk membahas siapa sih Ade Asnawi ini. Jadi Asnawi yang kita kenal adalah pemain sepak bola, ternyata mempunyai nama lengkap Asnawi Mangkualam Bahar. Lahir 4 Oktober 1999 yang kalau kita usiakan dia menginjak 23 ya di tahun ini. Dan dia kelahiran Makassar. Thank you PSM Makassar telah mengorbitkan dan telah me-up nama Asnawi sehingga sekarang mungkin secara nggak langsung klub-klub atau penjuru dunia sedang membahasnya. Dan ternyata Asnawi ini dia adalah pesepak bola pertama yang bermain di Liga Korea, yaitu di Liga 2 atau Kak Liga ya, Kak Liga. Kak Liga. Jadi di Korea Selatan. Sekarang dia bermain di klub Jeonnam ya, Jeonnam Dragons dan tim nasional Indonesia pastinya. Dan dia bisa berposisi sebagai back. Bisa bek kanan, bisa sayap. Bahkan baru-baru ini si pelatih dari Jeonnam Dragon itu sedang memposisikan dia sebagai sayap gitu. Jadi karena dengan kecepatan yang dia punya, sehingga dia bermain dimanapun, gua rasa sih atau saya rasa dia bakal nyaman-nyaman aja. Setuju ya guys? Applause ya. Komitmen ya adikku Asnawi. Nah guys, ternyata efek laga kemarin antara Indonesia dengan Argentina, meski Messi, Di Maria, dan yang satu lagi dia nggak sempat datang, namun tidak menyurutkan semangat saya untuk dukung timnas Indonesia loh. Jadi nggak masalah, lu Messi mau datang, Di Maria mau nggak datang, itu terserah. Yang penting klub kebanggaan gue Indonesia itu telah membuktikan bahwa kita sedikit demi sedikit dengan hadirnya Pak Erick Thohir yang menurut gue sih dia adalah ketua umum pertama. Ingat ya, jadi yang kemarin-kemarin tuh pokoknya nggak usah dibahas lah ya. Kita bahas Pak Erick Thohir. Thank you Pak Erick Thohir atas perhatian dan kepeduliannya terhadap persepak bola yang ada di Indonesia ya. Terus, nah, jadi si adekku ini, ini nih yang menarik nih ya. Di sini adekku Asnawi memberikan perlawanan kepada timnas Argentina, meskipun memang secara keseluruhan itu ada 11 pemain dan termasuk pemain cadangan, mereka saling bekerja sama. Tapi di sisi lain, nama Asnawi adekku ini paling menonjol memang ya. Dia mainnya ngotot. Meskipun memang kita lihat secara karakter banyak pemain di Indonesia juga mainnya ngotot. Tapi kalau Asnawi ini yang gue lihat sih dia konsisten ya. Bahkan kemarin di laga kemarin dia lebih sering memutus serangan dari sisi sayap.
Bahkan dia sempat menekel pemain masa depannya Argentina, yaitu Alessandro Garnacho. Wow, gila, Garnacho aja kalian lihat ya, dia sempat putus asa, bahkan dia menekel balik si Asnawi Mangku Alam. Keren, keren. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, ternyata si Garnacho ini mungkin merasa frustasi ya, frustasi sehingga dia sedikit terpancing emosinya. Dan you know what, bahwa si Alessandro Garnacho ini salah satu pemain masa depan timnas nasional Argentina yang kebetulan saat ini dia membela klub Liga Inggris raksasa, yaitu Manchester United, yang biasa kita kenal Red Devil. Gua aja sampai jingkrak-jingkrak kemarin sama istri karena asik banget. Meskipun kita kalah tapi is okay. Kita nggak jauh beda kok sama China. China aja kalah 2-0, yang mungkin secara level di atas kita. Dan gue meski kita kalah ya secara angka 0-2 dari Argentina, jadi kita yang kalah nih ya, tapi negara tetangga kita tuh ya, negara ASEAN yang sebelah sono itu mulai kepanasan, bahkan menjelek-jelekan, ngapain sih match day dengan negara-negara yang sudah tahu pasti menang. Itu bahkan katanya bakal menurunkan peringkat ranking FIFA kita. Jadi mereka lebih milih lawan-lawan yang secara winners itu, bahkan ya mereka melawan negara-negara yang sifatnya itu bakalan menang deh negara tersebut, dan negara yang dilawannya bakalan kalah. Jadi kalau menurut gue sih itu hanya kecemburuan ya, atau kedengkian para negara-negara ASEAN sono ya kan. Jadi Indonesia tetap is number one. Dan Pak Erick Thohir, sekali lagi saya terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, keberanian hati Anda untuk mencoba timnas Indonesia melawan negara nomor 1 peringkat FIFA loh. Keren nggak sih? Jadi negara tetangga sebelah mulai kepanasan. Gimana enggak? Coach kita, Sintayong, minta uji coba itu datengin peringkat ya paling enggak 100 lah, enggak lebih dari 100 lebih gitu. Didatengin malah nomor 1 dunia. Gila nggak tuh? Jadi Sintayong mungkin berpikir, gue minta tahu sama tempe, kenapa dikasihnya ayam sama daging? Nah, gitu. Jadi Coach Sintayong ini memberikan warna baru ya dalam sepak bola Indonesia, yang dulu kalau mungkin flashback beberapa tahun ke belakang, itu pemain kita nggak bisa lari sampai 90 menit. Gila nggak tuh? Padahal mereka latihan tiap hari itu dulu, tapi sekarang polesan Sintayong. Nah, lu lihat kan? Karena memang negara yang kita hadapi kemarin itu memang secara ranking nomor 1. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, paling juga kalah, nggak usah. Jadi yang namanya pengalaman itu pengalaman. Bahkan ada yang bilang, wah kok mahal ya harga tiketnya. Hey, bung rekan-rekanku. Yang namanya pengalaman itu tidak ternilai. Ya, nggak ada nilainya. Bahkan kalaupun dibayar dengan uang, itu nggak ada limit batasnya. Ya, sekali lagi, pengalaman itu tidak bisa dibayar oleh uang, kecuali kita menguangkan pengalaman kita. Bercanda guys. Dan ini menariknya lagi nih, banyak menariknya kemarin laga Indonesia dengan Argentina. Tak lama berselang, pertarungan Alessandro Garnacho dan Asnawi Mangku Alam berjalan sangat sengit. Ya, dengan percaya diri menunjukkan kemampuannya dalam menjegal serangan Alessandro Garnacho. Aplaus lagi buat Asnawi. Nah, ternyata setelah pertandingan tersebut, nama Asnawi jadi perbincangan di dunia lewat sosial media. Bahkan, sosial media ternama resmi milik klub Liga Inggris yang namanya Manchester United atau Red Devil soroti duel Asnawi Mangku Alam dan Alessandro Garnacho di laga timnas Indonesia versus Argentina. Dalam unggahannya, klub raksasa Liga Inggris itu menulis caption Alessandro Garnacho dan Asnawi Mangku Alam yang dilengkapi emoji jabat tangan ya, jabat tangan. Nah, lucunya lagi nih guys,
Manchester United justru memasang foto aksi Wonder Kids-nya itu saat berduet dengan Dendi Sulistiawan dan Mark Klok. OMG. Itu gimana ya? Fotografernya emang nggak dapet apa antara Asnawi dengan si Garnacho, padahal mereka banyak loh aksi jegal, saling jegal gitu kan. Tapi kenapa yang di post itu bukan si Asnawinya, dan bahkan di situ tertulis jelas namanya Asnawi. Sekali lagi standing applause buat adekku Asnawi, mudah-mudahan komiten ya. Dan mungkin saja Manchester United tidak mendapatkan momen foto saat Alisardo Garnacho berduel langsung dengan Asnawi Mangku Alam. Nah, sudah gue duga ya, kayaknya fotografernya mungkin belum ngopi kali ya. Kita ngopi dulu. Kalau ngopi yang penting ahnya dulu. Tapi terlepas dari hal itu, sejumlah pertarungan antara dua individu tersebut tercipta di babak kedua pada laga Timnas Indonesia versus Argentina. Ya memang kemarin sih bisa terlihat ya, untuk pertandingan leg kedua atau habis istirahat itu lebih hidup. Artinya Indonesia mulai bisa merangsek ke depan gitu ya. Itu kan namanya strategi pelatih, kita juga harus apresiasi ya. Bukan masalah parkir bus. Jadi tujuannya adalah kita bagaimana caranya bisa memaksimalkan atau paling tidak nggak kebanyakan gol ya. Paling tidak nggak lebih dari 3-0 gitu. Secara yang kita lawan adalah negara di FIFA nomor 1. Dan itu negara baru kemarin dia menjuari Piala Dunia. Nah, gitu ya guys. Jadi apa ya, nggak usah dipusingkan, kita bawa enjoy aja gitu ya. Dan kalau kita bahas lagi masalah Indonesia gitu kan, nah guys, kira-kira nih ya, kira-kira nih negara mana lagi nih kira-kira colek Pak Erick Thohir nih ya. Dan saya thank you buat Coach Sintayong karena sudah mempoles timnas Indonesia menjadi timnas yang paling tidak bikin candu lah, paling tidak saat ini ketika timnas mau main itu, kalau menurut gue pribadi, gue selalu menantikan timnas Indonesia main. Jadi gue berpikir, ini kira-kira siapa ya pemain yang akan diturunkan? Kira-kira taktik apa lagi ya yang akan diterapkan? Jadi Sintayong ini selain bisa poles stamina pemain kita, dia juga kaya akan taktik daripada strategi dalam sepak bola, khususnya di sepak bola Indonesia. Jadi sekali lagi saya thank you buat Pak Erick Thohir, Sintayong, para pemain, dan seluruh warga Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia, dan dalam waktu hitungan hari liga kita mulai bergulir, dan mudah-mudahan liga kita makin hari makin baik supaya bisa menciptakan 11 pemain dengan cadangannya untuk timnas Indonesia. Indonesia jaya jaya jaya. Dan berikut 3 negara raksasa dunia yang bakal dihadapi timnas Indonesia setelah lawan Argentina. Kira-kira siapa ayo? Yang pertama itu Brazil, yang kedua Portugal, yang ketiga Maroko. Itu dia guys. Jadi pembahasan menarik, ulasan Indonesia melawan Argentina, khususnya ada satu di antara beberapa pemain yang menjadi team player ya, team player. Jadi kalau secara teamwork itu secara keseluruhan Indonesia the best, ada peningkatan. Dan ada menurut gua team player ya bener, Asnawi Mangku Alambar, dia mainnya konsisten, spiritnya ada, mau press, mau neken, tidak ada kecanggungan ya. Mungkin efek dia berkiprah di luar Indonesia kali ya, jadi udah mulai kebentuk. Oke guys, itu aja yang bisa gue sharingkan. Mungkin beritanya sudah basi, tapi menurut gue yang namanya informasi tetap informasi. Mudah-mudahan buat
kalian makin support terus Asak, sehingga Asak bisa memberikan konten-konten yang sifatnya mengedukasi. Salam olahraga.